Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas video tentang resum materi etika dan profesi teknologi informasi. Di pertemuan pertama itu ada pengenalan pengantar hukum dan etika profesi di bidang teknologi informasi. Pengertian hukum itu, hukum merupakan norma yang mengatur mana yang benar dan mana yang salah, dan ketika dilakukan itu akan terjadi pelanggaran. Unsur hukum di sini itu ditetapkan oleh lembaga, tapi ada juga yang dibuat oleh per keluarga. Itu biasanya untuk hukum-hukum di keluarga. Tujuannya itu supaya lingkungan tertib, tentram, damai, sejahtera, bahagia dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi semuanya akan terasa aman. Kemudian di sini ada etika. Etika itu kebiasaan atau adat istiadat. Etika dalam ilmu filsafat itu menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk, serta pedoman sikap tingkah laku manusia yang berkaitan dengan norma-norma yang berlaku. Kemudian tujuan etika ini menilai praktek manusia menggunakan standar moral, serta memberikan pandangan tentang bagaimana cara untuk bertindak secara moral pada suatu situasi. Kemudian profesi sendiri itu memiliki cita-cita dan nilai yang nilai bersama. Profesi itu disatukan berdasarkan latar belakang pendidikan atau keahlian, sehingga mereka itu memiliki tanggung jawab yang sama. Etika profesi sendiri itu kode etik yang diperlakukan untuk sebuah profesi tertentu dalam suatu organisasi. Terus ada ciri khas profesi teknologi informasi itu pekerjaannya terorganisasi dari jenis intelektual yang kemudian terus berkembang. Ada periode untuk pelatihan dan ada sertifikasinya. Kemudian terdapat beberapa standar, kemudian pengakuan sebagai profesi, hubungan erat dengan profesi lain. Jadi teknologi informasi ini erat hubungannya dengan profesi-profesi lain. Etika pengambilan keputusan, yang pertama itu harus mengumpulkan fakta, identifikasi stakeholder dan posisi mereka, pertimbangan konsekuensi, pertimbangan prinsip, mengembangkan dan evaluasi pilihan, meninjau keputusan, kemudian evaluasi hasilnya bagaimana. Kemudian etika dalam teknologi informasi itu juga ada, seperti kita mantau akses email internet, kemudian pelanggaran hak cipta, email yang mengganggu, kemudian hacker, ada plagiat, kemudian cookies dan spyware. Kemudian di pertemuan 2 itu ada tinjauan umum etika, hubungan etika, filsafat dan ilmu pengetahuan. Filsafat itu ilmu pengetahuan yang berfungsi sebagai interpretasi hidup manusia. Filsafat memerlukan interpretasi terhadap sesuatu dalam kerangka pencarian makna yang hakiki. Filsafat memerlukan metode dalam kegiatannya sehingga membutuhkan prosedur yang sistematik. Terus kemudian di sini ada hubungan etika, moral dan hukum. Moral secara epistemologis itu sama dengan etika, yaitu nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pedoman. Ada 6 perkembangan moral yang dekat hubungannya dengan etika. Yang pertama itu orientasi pada hukum, hedo terhadap antar sesama manusia, kemudian konformitas, orientasi kepada otoritas, ada kontrak sosial, dan orientasi kepada moralitas prinsip suara hati, individual atau komprehensif. Etika yang berkembang di masyarakat itu biasanya mengubah pola pikir manusia karena adanya perkembangan teknologi informasi. Itu biasanya cara pandang dan pelaksanaan nilai moral itu akan berubah. Kemudian di pertemuan 3 ada etika komputer. Etika komputer itu analisis mengenai hakikat dan dampak sosial yang terjadi jika kita memakai teknologi informasi.
Kemudian ada di pertemuan 4 lagi. Pertemuan 4 itu pekerjaan, profesi, dan profesional. Bekerja itu merupakan hal yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian sedangkan profesi itu bagian dari pekerjaan, tetapi tidak semua pekerjaan adalah profesi. Profesi itu bidang usaha manusia berdasarkan pengetahuan di mana keahlian, pengalaman pelaku itu diperlukan oleh masyarakat. Jadi sejenis kayak orang yang lebih pro dalam ahlinya, dalam ahli suatu permasalahan. Sedangkan profesional itu penguasaan ilmu pengetahuan atau kemampuan manajemen beserta strategi penerapannya. Orang itu dapat dikatakan profesional jika bertanggung jawab, berpikir sistematis, kemudian dia menguasai materi, kemudian berkomitmen tinggi dan menjadi bagian dari masyarakat. Di pertemuan 5 ada profesi di bidang teknologi informasi. Pekerjaan TI itu menjadi beberapa bagian, yaitu ada di perangkat lunak, perangkat keras, sistem operasi, kemudian ada pengembangan bisnis informasi. Di bagian perangkat lunak itu ada sistem analis, programmer, web designer, dan web programmer. Di bagian hardware itu ada technical engineer, networking engineer. Di bagian sistem operasi ada EDP operator, kemudian ada sistem administrator, dan juga ada MES, Management Information System Director. Kemudian ada juga ancaman-ancaman kejahatan elektronik itu seperti cybercrime, melawan hukum, menggunakan internet. Kemudian ada unauthorized access, masuk orang itu ketika seseorang memasuki sistem jaringan komputer secara tidak sah. Kemudian illegal content itu kayak konten-konten yang tidak boleh disebarkan sebenarnya, kayak identitas juga. Kemudian penyebaran virus secara sengaja. Kemudian ada cyber espionage, sabotage, dan extortion, itu memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap suatu pihak. Kemudian ada carding, itu biasanya memakai kartu ATM orang lain untuk membeli barang-barang secara ilegal. Sedangkan hacker itu biasanya orang yang mencari celah tapi untuk diperbaiki. Jadi termasuk orang baik. Kemudian yang jahat itu namanya cracker, dia untuk hal-hal negatif. Kemudian kasus-kasus kejahatan elektronik itu pernah terjadi kasus cyber terrorism, itu yang dilakukan oleh Ramzi Youssef dalam penyerangan pertama gedung WTC. Kemudian Osama bin Laden menggunakan steganografi untuk jaringan komunikasinya. Kemudian untuk melakukan pengamanan sistem itu harus terintegrasi, membangun keamanan sistem. Kemudian itu pengamanan secara personal. Kemudian meningkatkan modernisasi hukum, sistemnya ditingkatkan. Kemudian kesadaran warga negara mengenai adanya cybercrime. Kemudian melakukan kerjasama antar negara. Kemudian pembentukan organisasi itu tujuan utamanya itu memenuhi tanggung jawab standar profesionalisme yang tinggi sesuai dengan bidang yang telah ditentukan. Kemudian kebutuhan dasar untuk sebuah profesi itu ada kredibilitas, profesionalisme, kemudian kualitas jasa, sama kepercayaan. Kemudian dalam profesi itu ada kode etik. Jadi orang itu harus menjalankan tugas dan kewajiban serta memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pemakai jasa atau user. Sedangkan tanggung jawab moral itu setiap kerugian itu kita harus terima konsekuensinya, apapun itu. Kita harus berani bertanggung jawab. Kemudian di gambaran umum profesi di bidang teknologi informasi itu banyak bidang TI seperti penjelasan sebelumnya itu yang ada kelompok perangkat lunak, kemudian ada perangkat keras, sistem operasi, kemudian pengembangan bisnis IT.
Kemudian ada juga UU Telekomunikasi dan ITE. Kemudian ada telekomunikasi itu sebuah pancaran informasi melalui sebuah alat elektromagnetik. Tujuan itu mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan hubungan antar negara. Kemudian informasi elektronik itu sebuah informasi yang disimpan dalam bentuk elektronik, seperti kontrak elektronik, tanda tangan elektronik, ada juga catatan elektronik. Kemudian tanda tangan elektronik ini biasanya memiliki hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi undang-undang. Kemudian ada transaksi elektronik, itu dituangkan dalam kontrak elektronik yang mengikat para pihak. Kemudian ada di hak kekayaan intelektual, itu timbul hak yang timbul atas hasil olah pikir otak manusia menghasilkan sebuah produk. Kemudian hak cipta, kalau hak cipta itu diberikan terhadap ciptaan dalam ruang lingkup bidang atau ilmu pengetahuan, kesenian atau kesastraan. Kemudian untuk melakukan pendirian bisnis di bidang teknologi informasi itu ada perjanjian kerja. Perjanjian itu mengikat, jadi pekerjanya mengikat diri bekerja kepada pengusaha untuk menerima upah, sedangkan pengusahanya mengikat diri kepada pekerja untuk memperkerjakan pekerja dengan membayar upah. Kemudian untuk meningkatkan profesionalisme di bidang teknologi informasi itu dengan penguatan kiat-kiat yang dilakukan berdasarkan riset dalam menjalankan sebuah profesi. Kemudian perlu adanya standarisasi dari sebuah profesi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.